Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adolfianto Hamim, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu Hukum semester 1 dari UPBJJ Gorontalo. Kali ini saya akan membuat video tugas sesi 1 dari mata kuliah Pancasila, yang dimana kali ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Dalam video kali ini saya akan berfokus pada sejarah terbentuknya Pancasila dari BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga PPKI. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang. Baik, sebelum kita masuk lebih detail, mari sedikit saya akan membahas tentang sejarah dari bangsa Indonesia. Pada tahun 1942 sampai 1945, Indonesia berada di bawah penjajahan Jepang. Orang-orang Indonesia mulai berpikir tentang kemerdekaan, tapi tantangannya besar. Kita punya ratusan suku, agama, dan bahasa yang berbeda. Bagaimana menyatukan semuanya? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara yang dirancang untuk menghargai perbedaan dan membangun persatuan. Ini mengajarkan kita, generasi muda, bahwa di tengah globalisasi dan perbedaan pendapat, di media sosial maupun di tempat lainnya, kita harus tetap bersatu. Jangan biarkan perbedaan memecah belah kita. Mari kita telusuri awal mula. Pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau lebih dikenal dengan BPUPKI. Tugasnya ialah menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan. Tokoh kunci ialah Bapak Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, dalam pidato legendarisnya, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Ia sebutkan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskusinya panas, ada perdebatan antara kelompok nasionalis, agamis, dan komunis. Ini bukan sekadar teori ini dialog intens untuk mencari titik temu. Pelajaran bagi kita generasi muda dalam hidup sehari-hari, seperti diskusi kelas atau debat online, dengarkan dulu pendapat orang lain. Jangan langsung marah, gunakan perbedaan untuk mencari solusi bersama. Dari BPUPKI, lahir Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Ini adalah dokumen awal Pancasila yang disusun sebagai naskah Undang-Undang Dasar 1945. Isinya mirip dengan usulan Soekarno, tetapi ada tambahan penting, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata ini ditembakkan untuk mengakomodasi kelompok Islam yang khawatir Pancasila terlalu sekuler. Ini adalah contoh kompromi besar. Para pendiri bangsa harus berkompromi agar semua pihak merasa diwakili. Tapi ini juga menunjukkan tentang toleransi. Pelajaran untuk kita di zaman sekarang, toleransi agama dan budaya itu sangat krusial. Misalnya, hormati teman dari agama yang berbeda tanpa memaksakan keyakinan. Pancasila mengajarkan kita bahwa persatuan lebih penting daripada perbedaan kecil. Setelah adanya BPUPKI, kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ini adalah langkah akhir menuju kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang itu, ada keputusan penting menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta. Mengapa? Karena prioritas utama adalah persatuan nasional. Jika syariat Islam dijadikan kewajiban,
bisa menyinggung kelompok lain dan memicu konflik. Jadi, Pancasila diadopsi sebagai dasar negara dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya jelaskan tadi ialah proses lahir dari Pancasila dari BPUPKI yang mengusulkan ide, Piagam Jakarta yang mencari kompromi, hingga PPKI yang mengesahkan kemerdekaan adalah contoh perjuangan untuk persatuan dan keadilan. Ini bukan sekedar sejarah, tapi ini inspirasi untuk kita semua. Nah, demikian penjelasan saya terkait tugas sesi 1 mata kuliah Pancasila. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.